Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita perkuliahan pertemuan 1 ya. Mungkin ada yang belum tahu nama saya. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Ibu Suminten. Biasa dipanggil Ibu Suminten ya. Oke, untuk biar lebih komunikatif untuk pembelajaran perkuliahan semester ini di mata kuliah Sistem Basis Data. Nanti tolong ketua kelas silahkan buat grup kelas di grup WhatsApp ya. Silahkan nanti di add saya dengan nomor 0812 8588 3323. Nah, jadi nanti supaya memudahkan pembelajaran kita ya. Jadi nanti media yang saya gunakan banyak selain media aplikasi utama yaitu MyDesk. Nanti saya bisa menggunakan WhatsApp, Zoom, maupun Google Meet. Ataupun nanti Google Form juga saya gunakan. Nah, itu beberapa media yang saya gunakan untuk pembelajaran semester ini. Jadi tolong nanti ketua kelas segera buat grup WhatsApp-nya ya. Dan nanti tolong saya dimasukkan ke grup. Oke, itu perkenalan dari saya. Oke, saya rasa saya cukup ya untuk perkenalan. Dan saya lanjutkan ke materi pertemuan 1.
Oke. Pertemuan satu ini pokok bahasanya adalah konsep dasar basis data, atau basis data ini biasa juga dikenal ya dengan nama database. Mungkin di antara kalian sudah familiar ya dengan apa yang namanya sebuah basis data atau sebuah database. Namun di sini saya rasa juga di antara kalian juga baru ada yang mengenal apa itu namanya basis data maupun database. Saya lanjutkan. Basis data di sini terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Nah, diperhatikan, basis. Basis di sini adalah sebuah tempat, sebuah wadah untuk sebuah gudang ya, untuk menyimpan barang. Itu basis. Nah, perlu diperhatikan ya. Kemudian data ini adalah sekumpulan simbol, huruf, kemudian angka, gambar, suara yang belum diolah menjadi sebuah informasi sehingga belum dapat digunakan oleh pengguna. Ini data, jadi masih mentah ya datanya ya. Jadi data ini belum bisa digunakan oleh pengguna atau kita sebagai pengguna sistem. Nah, bisa dipahami. Nah, jadi di sini basis data itu secara lengkap pengertiannya di sini adalah sebuah tempat untuk menyimpan, mengelola data. Jadi di sini nanti sebuah database itu nanti digunakan untuk mengelola data. Jadi di sini mengelola di sini ya ada menginput, ada menambahkan data, ada merubah data, ada menghapus, kemudian ada menyimpan. Itu ya yang dimaksud pengelolaan data. Jadi kita nanti ibaratnya begini, kalian menyimpan file itu kan di dalam laci atau brankas misalnya. Itu file-file yang berisi informasi penting ya, informasi penting di perusahaan misalnya. Nah, di sini itu secara fisik tadi, kalau di sini database ini kaitannya dengan komputer. Jadi ketika nanti kita sudah menggunakan komputer, jadi kita bisa menyimpan data kita secara luas ya. Di mana? Di database. Nah, tentunya database ini nanti sepaket dengan aplikasi yang kita gunakan. Baik aplikasi nanti berbasis web ataupun aplikasi desktop. Jadi nanti aplikasi yang sifatnya dinamis itu akan membutuhkan sebuah database. Beda dengan aplikasi yang sifatnya statis. Ini tidak membutuhkan database. Ini yang perlu kalian pahami. Nah, contoh database di sini misalnya apa? Misalnya database sistem penjualan, sistem penggajian atau pembayaran gaji, kemudian sistem perpustakaan atau peminjaman buku, kemudian database e-learning, terus kemudian database sistem akademik. Nah, itu contoh ya, contoh pembuatan database. Nah, contoh penggunaannya nih misalnya ada peminjaman pada perpustakaan. Nah, ini contohnya untuk peminjaman perpustakaan. Ini contohnya adalah database peminjaman atau perpustakaan atau peminjaman buku. Nah, di dalam database itu nanti terdiri dari tabel-tabel. Nah, di dalam tabel-tabel itu nanti terdiri dari record yang diinputkan oleh pengguna. Ya. Nah, ini skemanya.
Nah, di sini database disimbolkan sebuah tabung ya. Nah, logika kita kan kalau tabung itu bisa kita gunakan untuk menyimpan barang ya. Nah, begitu juga ini. Jadi database itu disimbolkan sebuah tabung karena memang fungsinya adalah untuk mengelola data dan menyimpan data. Di mana database ini nanti terdiri dari tabel-tabel tadi sudah saya sampaikan. Di sini nanti untuk tabel perpustakaan ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, kemudian tabel pengembalian. Oke, itu ya. Nah, kemudian ini sudah saya bahas tadi, saya lewati. Nah, selanjutnya adalah prinsip dan tujuan basis data. Sesungguhnya basis data ini prinsip utamanya adalah untuk pengaturan atau pengelolaan data. Tadi juga sudah saya sampaikan, saya ulas kembali. Kemudian tujuan utamanya nanti supaya apa sih kita membuat database? Ya supaya kita sebagai pengguna ini memudahkan untuk mengakses data atau mencari data yang kita simpan lebih cepat. Jadi kita nggak usah bolak-balik file ya. Kita nggak usah bolak-balik berkas-berkas yang menumpuk. Jadi kita tinggal klik di komputer kita seperti itu. Oke, selanjutnya operasi dasar basis data ini secara sederhana ya. Ini nanti ada syntax create untuk membuat database baru. Kemudian syntax drop itu nanti untuk menghapus database yang sudah tidak kita perlukan atau mungkin kita salah membuat database. Itu kita bisa hapus. Kemudian ada syntax create tabel untuk membuat tabel baru. Kemudian ada syntax drop di sini sama untuk menghapus tabel yang sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian di sini nanti ada insert data, query, kemudian update data, delete, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh operasi sederhana yang bisa digunakan dalam database. Nah, selanjutnya adalah sistem basis data. Nah, sistem di sini adalah sekumpulan elemen-elemen yang terdiri dari sejumlah komponen. Komponen ini bisa berupa manusia atau kita ya sebagai pengguna, kemudian infrastruktur pendukung, teknologi, kemudian dan sarana prasarana lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini disebut sebagai sistem. Misalnya apa? Sistem kendaraan, sistem peminjaman, sistem penjualan, sistem penggajian. Itu namanya sistem ya. Nah, itu yang namanya sistem. Nah, di sini saya langsung lanjut ke DBMS. DBMS ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. Nah, ini nanti membuatnya dengan menggunakan apa? Jadi, contoh perangkat lunak yang digunakan untuk membuat database. Itu bisa di Base, kemudian Foxbase, RBase, kemudian Microsoft Access. Ini tentunya kalian punya semua ya, karena sudah sepaket dengan Microsoft Office. Kemudian Borland Paradox atau Borland Interbase, kemudian Microsoft SQL Server, kemudian Oracle, kemudian MySQL, Sybase, kemudian XAMPP atau Apache, kemudian Workspace, kemudian apa lagi? DB Designer itu juga bisa. Silahkan nanti kalian pilih salah satu untuk membuatnya. Tapi umumnya di BSI nanti yang biasa digunakan adalah nanti XAMPP sama Access ya, yang biasa digunakan, yang biasa umumnya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan selain itu ya mungkin nanti disesuaikan dengan mata kuliah di aplikasi basis data ya, karena nanti implementasinya kan ada di mata kuliah aplikasi basis data. Saya juga nanti menyarankan kalian untuk pertemuan selanjutnya tolong siapkan nanti software untuk membuat database ya, ataupun untuk membuat IRD. Nah, nanti tolong disiapkan XAMPP maupun Visio 2007 ya. Nah, itu nanti yang akan saya gunakan untuk implementasi dari teori-teori yang saya sampaikan. Itu ya.
Kalau nanti dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya ketika sudah teori atau materi yang berkaitan dengan software tersebut, nah nanti bisa langsung implementasi. Oke, tolong nanti disiapkan saja. Oke, selanjutnya ini adalah skema. Ini adalah skema dari tadi DBMS. Jadi untuk membuat database itu tentunya diperlukan software, kemudian operating system atau sistem operasi maupun software. Nah, di sini tentunya dibutuhkan hardware. Hardware ini bisa PC, bisa laptop, kemudian bisa media yang lain. Selain itu, selain hardware apa? Software. Nah, software ini bisa nanti operating system atau Windows ya. Jadi kalian kalau komputer kalian kalau tidak ada Windows-nya ya nggak bisa melihat apa-apa ya, karena itu adalah komponen kedua setelah hardware. Kemudian setelah kalian punya Windows, nanti ya kalian harus punya softwarenya untuk membuat database. Contohnya tadi XAMPP Access, nah itu software yang digunakan untuk membuatnya. Nah ini tabel-tabel yang ada tadi sudah dicontohkan di awal tadi. Nah ini skema yang menunjukkan seorang pengguna mengakses sebuah database dengan menggunakan PC ya atau komputer. Di sini database itu menampung semua data yang telah dibuat. Tentunya tadi yang berkaitan dengan contohnya di sini kan tadi adalah database peminjaman buku ya. Nah, di sini nanti semua data nanti menampung mulai dari data anggota, data buku, kemudian data transaksi, kemudian peminjaman ya, data transaksi peminjaman, pengembalian, kemudian misalnya kalau ada denda ya boleh nanti ditambahkan denda. Nah ini ya, jadi ketika mengakses sebuah database nanti sudah bisa mengakses semuanya. Nah ini DBMS-nya, jadi software yang digunakan untuk membuat database. Tadi misalnya XAMPP atau Access. Nah di sini database-nya yang dibuat. Nah database-nya tadi di dalam database kan tadi menampung semua data yang dibuat. Nah di mana ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, kemudian tabel pengembalian dan lain-lain. Nah, komponen sistem basis data tadi sudah saya sampaikan. Bahwa untuk membuat database atau basis data, kita membutuhkan hardware. Kita butuh yang namanya hardware, kemudian software. Tadi operating system ya, atau sistem operasi yang kalian lebih kenal adalah Windows-nya. Windows ini bisa Windows misalnya Windows 7, Windows 8, atau bisa menggunakan iOS, atau bisa menggunakan Linux, dan lain-lain. Selain ini software, di sini ada data yang dikelola, kemudian ada prosedurnya, dan ada orang yang membuatnya. Nah, orang yang membuat namanya DBA. Orang yang menggunakan atau yang mengakses user, kita adalah termasuk user, orang yang mengakses. Atau nanti di antara kalian ada yang membuat namanya nanti database administrator. Database administrator atau dikenal dengan DBA. Oke, yang pertama adalah hardware. Nah, hardware ini tidak boleh nggak ada ya, harus ada. Karena hukumnya wajib, kalau nggak ada hardware gimana? Kita bisa mengakses database kita. Nah, hardware ini tadi sudah saya sampaikan bisa berupa PC, bisa berupa laptop atau notebook. Itu ya. Kemudian software. Nah, software ini yang digunakan untuk membuatnya. Nah, di sini software bisa tadi ini bisa tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bisa juga nanti menggunakan software yang lain. Nah, selain itu, di sini nanti butuh bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat database. Nah, kalau kita biasanya hanya menggunakan SQL ya, atau MySQL. Itu rata-rata kita menggunakan bahasa itu. Tapi mungkin ada yang mau menggunakan Java, Visual Basic, COBOL, Pascal, C++, silahkan. Tapi di BSI itu biasanya menggunakan MySQL atau SQL di sini. Ini ya, MySQL. Nah, kemudian data. Data ini adalah komponen terpenting dari DBMS. Ya iya, ini karena data ini adalah yang
kelola, yang dibutuhkan, yang diakses, yang disimpan. Makanya di sini adalah komponen tertentu. Karena data ini nanti dapat bertindak sebagai jembatan antara komponen mesin dengan komponen manusia. Terus kemudian basis data ini nanti berisi data operasional, metadata, kemudian data tentang data, seperti itu ya. Nah ini struktur skemanya, tadi juga sudah saya jelaskan ya. Jadi ini sama seperti yang tadi skemanya. Ketika manusia, ketika user, pengguna, user itu siapa sih? Pengguna. Tapi kalau DBA itu adalah pembuatnya. Ini yang kalian harus paham ya perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya di sini ada anggota petugas itu, ini dikatakan sebagai pengguna. Tapi kalau DBA itu adalah orang yang mengelola database, yang membuat database administrator. Oke, kemudian prosedur. Prosedur ini nanti merujuk pada instruksi dan aturan yang mengatur desain dan penggunaan basis data. Pengguna sistem dan staf yang mengelola database nanti membutuhkan prosedur ya yang terdokumentasi. Nah, selanjutnya people. People ini siapa? People ini adalah kita. Kita itu siapa? Pengguna. Orang-orang yang terlibat dalam sistem. Nah, sebuah sistem itu nggak bisa berdiri sendiri karena sistem itu adalah buatan manusia. Iya nggak? Iya ya, sepakat ya. Entah itu people itu entah seorang programmer, seorang analis, seorang desainer, seorang database administrator, seorang penguji, atau seorang pengguna. Intinya, kesimpulannya adalah mereka itu adalah orang-orang yang terlibat dalam sistem. Seperti itu. Nah, kemudian peran dalam lingkungan database. Ini nanti terdiri dari, ini data dan database administrator. Ini data dan orang yang membuat datanya. Itu tadi saya sudah singgung di awal tadi, database administrator. Kemudian database designer, ini yang membuat desain, yang membuat IRD dan LRS-nya. Kemudian ada application developer, ini yang membuat programnya, yang membuat websitenya. Kemudian end user, siapa ini end user kita sebagai pengguna? Yaitu disebut sebagai end user, pengguna akhir sebuah sistem. Nah ini data dan database administrator. Nah, disingkat ini dengan DA, data administrator, ini bertanggung jawab pengelolaan sumber data. Tadi sudah saya sampaikan ya, saya lewati saja. Nah, kemudian database designer. Ini perancang basis data fisik. Nah, ini tadi saya katakan bahwa database designer ini nanti yang membuat IRD dan LRS-nya. Di mana IRD itu nanti terdiri dari entitas dan atribut ya. Nah, nanti kita akan belajar. Makanya tadi saya pesan kepada kalian supaya kalian menyiapkan Microsoft Visio 2007 atau Visio 2010. Tapi yang paling bagus ya, yang paling bagus itu nanti Visio 2007. Itu akan memudahkan kalian untuk membuat IRD maupun LRS. Tolong nanti disiapkan saja ya. Kemudian perancangan basis data logis ya, harus memiliki penyeluruh pemahaman lengkap tentang data organisasi dan kendala apapun pada data ini. Kemudian aplikasi developer. Nah, ini setelah database diimplementasikan, kemudian program aplikasi untuk pengguna akhir juga harus diimplementasikan. Nah, ini adalah tanggung jawab siapa? Pengembang aplikasi yang disebut sebagai programmer ya. Jadi programmer nanti yang membuat programnya. Sedangkan yang membuat database ini tadi siapa namanya? Database administrator. Oke. Kemudian end user. End user ini siapa? Sebagai orang terakhir yang menggunakan. Ini ada user umum, user mahir. Jadi user umum ya kita sebagai, jadi orang-orang awam ya. Jadi orang-orang dari berbagai kalangan itu namanya user umum. Nah, kalau user mahir ini dia user, selain user dia mempunyai keahlian khusus di bidang IT. Khususnya ya ini tentang SQL, tentang database, tentang aplikasi. Ini disebut sebagai user mahir. Nah, itu perbedaannya ya.
Jadi kalau user umum itu semua kalangan, dari berbagai kalangan, baik di bidang akademik, di bidang perkantoran, di bidang pemerintahan, di bidang masyarakat awam, itu bisa menggunakan. Tapi kalau user mahir ini dia mempunyai keahlian khusus di bidang IT. Itu ya yang membedakan. Nah, kemudian bahasa basis data yang digunakan itu nanti ada DDL, kemudian DML. Nah, DDL itu data definition language. Nah, ini akan kita bahas nanti di pertemuan 10 ya. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, ini poin terakhir dari materi pertemuan 1 ini, yaitu yang terakhir yaitu adalah keuntungan kita menggunakan database. Yang pertama, pengontrolan kerangkapan data. Jadi kita bisa memonitoring, jadi kita bisa meng-backup data kita. Kemudian yang kedua, konsistensi data. Jadi datanya tidak berubah-ubah. Ya kalau tidak kita rubah ya nggak berubah. Tapi kalau file yang fisik ya itu kan semua orang bisa merubah ya. Tapi kalau data yang sifatnya database ini, kan tadi saya katakan bahwa tidak semua orang itu memahami tentang database. Hanya orang atau user mahirlah yang menguasai database atau yang mengerti database. Ini yang harus dipahami. Kemudian lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Nah, yang keempat, bisa di-share datanya. Ya, nanti kan di pertemuan selanjutnya akan saya ajari bagaimana cara impor database maupun ekspor database. Jadi database yang kita gunakan bisa kita akses di komputer lain. Bagaimana caranya? Nanti tunggu di pertemuan, saya lupa di pertemuan mendatang ya. Mungkin pertemuan 11, 12, atau 13. Kemudian peningkatan integrasi data. Peningkatan keamanan data, ya datanya lebih aman. Karena tidak semua orang mengerti database. Jadi tidak semua orang bisa mengakses. Beda dengan file fisik ya. Kalau file fisik kan semua orang bisa membaca. Tapi kalau database tidak semua orang itu bisa mengakses. Hanya orang-orang yang mempunyai keahlian mahir tadi. Nah, ada kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangannya di sini yang pertama adalah kompleksitas, kemudian ukurannya, biaya pembuatannya, biaya perangkat keras tambahannya, biaya konversi teknologinya, performa, dan dampak kegagalan yang ada. Nah, itu ya. Nah, untuk tugasnya nanti bisa kalian akses di MyBase ya. Nanti akan saya upload tugas untuk pertemuan 1. Akan saya upload di MyBase. Oh, baru pertemuan 1 ya. Kayaknya biar tidak ini ya. Jadi ini nanti sebagai latihan saja. Nanti kalian buatlah analisa basis data sesuai dengan tema proyek yang didapatkan di mata kuliah aplikasi basis data. Kelompok dibuat sesuai dengan kelompok aplikasi basis data. Oke, nah, nanti kalian di mata kuliah aplikasi basis data kan nanti tentunya ada presentasi proyek ya. Ya silahkan nanti tentukan temanya ya sesuai di mata kuliah aplikasi basis data. Kemudian nanti kelompoknya, tolong ketua kelas kelompoknya di-share ke saya, dikirim ke saya via WA ya. Jadi nanti di-share ke saya. Nanti untuk langkah selanjutnya akan saya berikan video berikutnya atau mungkin voice note atau video penjelasan. Oke. Ini untuk materi hari ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, silakan bisa didiskusikan di forum MyBase atau di grup WA yang sudah dibuat oleh ketua kelas. Oke. Materi saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.